Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Made Aristia Prayudi, SAMSCAK selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Luputu Yasinta Ristiani dengan NIM 1717-051163. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Akun Representatif, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Dalam rangka meningkatkan pembangunan negara, pajak menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Pajak merupakan instrumen pendorong perekonomian negara karena menjadi sumber utama penerimaan terbesar bagi pendapatan negara atau dapat dikatakan sebagai akar pokok dari APBN. Di mana berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak di Indonesia per 23 Desember 2020 tercatat oleh Kementerian Keuangan hanya sebesar 1.019,56 triliun atau sebesar 85,65% dari target penerimaan pajak di APBN. Dengan tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut, maka pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tahun 2020 muncul suatu fenomena besar yang sangat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini terjadi sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, yang mana memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada hampir di semua sektor, termasuk juga pada sektor perekonomian. Dampak dari adanya pandemi ini menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan berita resmi statistik pada Badan Pusat Statistik, pada tanggal 5 Agustus 2020 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan pada tahun 2020 sebesar 5,32%. Dan berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Bali yang ada pada website Bank Indonesia, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebesar 10,98% pada triwulan kedua. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena disebabkan oleh adanya penurunan kinerja pariwisata, pembatasan kegiatan masyarakat termasuk adanya pembatasan jam operasional pusat perdagangan, dan penerapan sistem bekerja dari rumah. Bahkan ada pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerja sehingga menurunkan penghasilan dari masyarakat. Di mana hal ini sangat terasa dampaknya dialami oleh sektor perpajakan, yang mana banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaannya menimbulkan kemungkinan besar bagi masyarakat tersebut untuk melakukan penghindaran terhadap kewajibannya di dalam hal membayar pajaknya. Adanya indikasi penghindaran pajak tersebut didukung oleh adanya data yang dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa per 1 Mei 2020 jumlah pelaporan SPT tahunan PPH mengalami penurunan sebesar 9,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT, sementara itu jumlah total dari SPT tahunan itu sebanyak 12,11 juta SPT. Penurunan jumlah pelaporan SPT tahunan tersebut didominasi oleh wajib pajak orang pribadi, yakni pada formulir SPT 1770 yang merupakan SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang mana penurunannya sebesar 19,41%. Penelitian ini menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi karena seperti yang telah dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi masalah serius sampai dengan saat ini. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang lebih besar dibandingkan wajib pajak badan yang dapat dilihat dari jumlah pelaporan SPT terlapor, yaitu dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 6.781 juta pelapor dan dari wajib pajak badan yaitu sebanyak 232.000 pelapor, di mana menimbulkan adanya kecenderungan yang lebih besar bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhannya, atau dalam kata lain melakukan penghindaran pajak, sehingga apabila penghindaran pajak terjadi dalam skala besar tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak bagi negara dan juga tidak terrealisasinya target pajak seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sampai saat ini masih menjadi permasalahan karena seringkali menunjukkan angka rasio kepatuhan yang belum mencapai 100%. Atau dengan kata lain, antara jumlah penerimaan maupun pelaporan SPT yang terrealisasi itu belum mampu untuk memenuhi target yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut juga terjadi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, di mana berdasarkan data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan sampai dengan tahun 2019 lalu berada pada tingkat rasio di bawah 50%. Permasalahan mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dihubungkan ke dalam teori kepatuhan dan juga teori atribusi, di mana dalam teori kepatuhan yang diimplementasikan dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana wajib pajak menunjukkan perilaku yang taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Sementara itu, untuk konsep atribusi sendiri, merupakan konsep yang memaparkan tentang sikap seseorang yang dapat timbul akibat adanya dorongan internal dan dorongan eksternal, yang mana dorongan internal dan eksternal ini dapat memberikan dampak terhadap perilaku taat dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dorongan internal yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu berupa pengetahuan perpajakan, sementara itu dorongan eksternal dalam penelitian ini yaitu berupa pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing. Meskipun pemerintah telah berupaya memudahkan masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masih saja terdapat kendala yang berarti bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, yaitu sebagai wajib pajak, di mana masih belum mengetahui dan memahami dengan baik bagaimana pentingnya pajak tersebut untuk kepentingan negara dan juga masyarakat. Pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak sangat diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka tentu akan memicu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, DJP terus berupaya agar wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajibannya, seperti melakukan sosialisasi tentang perpajakan, baik melalui penyuluhan, webinar, ataupun spanduk yang terpasang di tempat-tempat tertentu. Selain itu, juga memaksimalkan kinerja akun representatif dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, serta menekankan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan aplikasi online yaitu e-filing untuk digunakan dalam melaporkan SPT-nya di tengah masa pandemi seperti saat ini. Melihat permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang dapat mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak, maka peneliti melakukan penelitian kembali terkait dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi. Adapun penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak masih berdasarkan pada permasalahan internal yang terjadi pada kantor pelayanan pajak Pratama saja. Sedangkan untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kembali tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain karena melihat permasalahan internal yang terjadi, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada lokasi penelitian ini yang masih berada di bawah 50% dalam 4 tahun terakhir, juga ditambah dengan kondisi dan permasalahan baru, yaitu peneliti ingin mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19. Perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada lokasi penelitian, yang mana pada penelitian ini menggunakan kantor pelayanan pajak Pratama Tabanan sebagai lokasi penelitian. Selain itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan variabel-variabel baru yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang belum pernah diteliti secara bersamaan pada satu lokasi, yaitu kantor pelayanan pajak Pratama Tabanan. Yang mana dalam penelitian ini, penambahan variabel salah satunya penerapan e-filing dipilih karena berdasarkan artikel resmi pajak.go.id, saat ini Direktorat Jenderal Pajak lebih menekankan kepada wajib pajak agar memanfaatkan aplikasi layanan pajak online e-filing untuk melaporkan SPT-nya sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Serta adanya penambahan teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan menambahkan teori kepatuhan, yang mana pada penelitian terdahulu masih hanya menggunakan teori atribusi saja. Selain itu pula, adanya inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian terdahulu atas variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan judul penelitian yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Tabanan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, jumlah realisasi penerimaan pajak dari APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2020 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tabanan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu jumlah perbandingan antara wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT dengan realisasi
sosialisasi pelaporan SPT mencerminkan bahwa masih kurangnya atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang keempat yaitu pandemi COVID menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan juga untuk kepentingan masyarakat. Yang keenam yaitu peran serta akun representatif diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak negara dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Yang ketujuh yaitu sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah pandemi COVID-19 melalui penyuluhan, webinar, ataupun spanduk. Dan yang kedelapan yaitu pemanfaatan teknologi berupa e-filing menjadi bentuk upaya pemerintah guna meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Yang kedua yaitu apakah pengawasan akun representatif memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Yang ketiga yaitu apakah sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan? Dan yang keempat yaitu apakah penerapan e-filing memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Yang kedua, yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh pengawasan akun representatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Yang ketiga, yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Dan yang keempat, yaitu untuk meneliti pengaruh yang diberikan oleh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada teori kepatuhan. Dalam teori kepatuhan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengawasan, faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, faktor pemungkin yang terwujud dalam lingkungan fisik atau tersedia atau tidaknya suatu fasilitas, dan juga informasi yang merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial. Yang kedua, yaitu ada teori atribusi, yang mana merupakan suatu penentuan perilaku individu yang muncul akibat adanya dorongan internal maupun eksternal. Kaitan teori atribusi dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya dorongan internal maupun eksternal dapat mempengaruhi keputusan seorang individu sebagai wajib pajak dalam bersikap patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini, teori atribusi relevan untuk digunakan sebagai penjelasan di mana pengetahuan perpajakan dapat menjadi dorongan internal terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengawasan akun representatif, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing dapat menjadi dorongan eksternal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang akan mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan perpajakan yang mana merupakan kemampuan dalam mengetahui dan memahami perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang beserta manfaat yang berguna untuk kehidupan wajib pajak. Selanjutnya itu ada pengawasan akun representatif yang merupakan bentuk tanggung jawab dan pelayanan dari seorang akun representatif guna menyuarakan dan mempublikasikan kebijakan untuk kepentingan pelayanan tertentu pada publik. Selanjutnya itu ada sosialisasi perpajakan yang terdiri atas sosialisasi langsung berupa penyuluhan dan tidak langsung berupa webinar atau spanduk. Dan yang terakhir itu ada penerapan e-filing yang menjadi langkah awal dalam pelaksanaan modernisasi pajak yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak di dalam melaporkan SPT-nya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus pada tahun 2019, penelitian oleh Kusuma tahun 2018, penelitian oleh Helmianti tahun 2018, penelitian oleh Putri tahun 2018, penelitian oleh Adi tahun 2018, penelitian oleh Caroko dan kawan-kawan tahun 2015, penelitian Burhan tahun 2015, penelitian Nur Hidayah tahun 2015, penelitian Rahmawati DKK tahun 2014, dan penelitian Santi tahun 2010. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kerangka berpikir merupakan pernyataan sebuah ide yang dijelaskan berupa paradigma dengan berdasarkan pada kajian pustaka yang disertai dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian bertujuan untuk memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang masih bersifat dugaan sementara. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2, pengawasan akun representatif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan H4, yaitu penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Metode penelitian. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei langsung yang menggunakan teknik kuesioner. Kemudian untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Selanjutnya untuk waktu penelitian yaitu dimulai pada Januari tahun 2021 sampai dengan selesai pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Untuk populasi yaitu jumlah populasi sementara pada penelitian ini yaitu sebanyak 56.574 wajib pajak orang pribadi. Dan untuk sampelnya, penentuan sampel dalam penelitian ini mengacu pada rumus dan tabel Isaac dan Michael yang mana diperoleh hasil sebanyak 269 responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data kuantitatif di mana bersumber dari data primer yang didapat dari jawaban responden dari penyebaran kuesioner dan juga data sekunder yaitu berasal dari literatur seperti artikel dan jurnal ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu ada variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependen atau variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan sebagai X1, pengawasan akun representatif sebagai X2, sosialisasi perpajakan sebagai X3, dan penerapan e-filing sebagai X4. Selanjutnya yaitu ada metode dan teknik analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS untuk dilakukan pengujian data berupa uji statistik deskriptif, uji kualitas yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan juga uji T. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, di mana pengumpulan data digunakan metode survei langsung menggunakan kuesioner. Dan yang selanjutnya itu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini yaitu berupa kuesioner diukur menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.